Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lokal. Video kali ini aku mau ngasih referensi bagaimana sih ukuran cara mengukur venturi karbu yang benar dan gimana sih bobot yang benar gitu. Nah, ini aku bersama dengan mekanik dari Alifa Motor. Namanya Mas Ronggo. Alamat bengkelnya di mana, Pak? Jalan Dwi Kora, RT 24 Palaran. Yes, itulah pokoknya nanti alamatnya tak kasih Ada di Google Map kok. deskripsi, bosku. Wis langsung wae untuk melihat waktu. Nah, ini langsung ke suhunya. Nah, ini gimana, Pak? Ini Apa? ngasih referensi untuk ngukur venturi yang benar itu gimana? Maksudnya venturi standar atau remer itu? Remer venturi standar. Oh, Pasar malam ya, yuk. agak lama. Oh, berarti kita anu aja lah, apa? Kita yang biar enak kan, ini kita praktek aja. Ini ada beberapa kabulator, ini kabulatornya Ninja. Karbu PWL. Ninja ori Ninja kan masih standar ini, belum remeran ya toh. Oke. Sama ini karbu Keihin Eric King. PE lain. Lain. Ini udah remeran. Nah, ini udah. Nanti kita ukur berapanya. Nah, ini sudah remer habis ini. Habis sudah. Oke. Sama ada juga ini, nah ini kabulator ini KW KW PWK. yang harganya main di 300-an, tapi lumayan enak ini settingannya, lumayan mau kena. Ini kan dengan air jet ini, dengan di sini ada beberapa. Nah, oke ya. Oke. Yang mau dibahas kan venturi ya. Ya. Nah, kalau venturi itu kan ini. Namanya venturi itu ini. Ini kan lubang ini kan venturi. Oke. Nah, kalau standarnya itu semisal karbu ini dinyatakan ini berapa ya? Kalau standarnya Ninja ini 26. 26 ya. Ini kan 26 ya, bahasa 26. Oke, sigmat kita ukur ada 26 enggak itu? Pakai sigmat digital boleh. Kita coba ke mili 26. Kita ngukurnya 26 mili. Kita ngepaskan ke 26 itu susah. Nah, 26,1. Dah, kita 26,1 aja lah. Nah, 26 ya, harusnya kan masuk ya. Nah, ini 26 Oke. masuk. Nah, kan kalau kita ukur di sini nih kadang nanti, nah ini kan longgar kan. Nah, Ya. ini pasti lebih dari 26,1. Nah, kalau di dalam ini kan tidak kocak. Oke. Karena kadang itu orang bersihkan karbu di sini di amplas. Terus Oh, nanti iya. kalau kita ngeremer, semisal minta ini 26 ya, bikin remer 28 itu kan udah di remer tuh 28 rata atau bagaimana bentuknya. Kalau 28 itu kalau ngeremer selama di sini ini ada titik 28, yaitu remerannya 28. Ada titik di sini angka 28 diukur,
biasanya tuh kalau screw itu dulu kan dimasukin semisal ini koin anu itu kan ukuran ada 24, 28, 30, 32. Nah, kalau semisal dia pakai 28, kita masukin gini, kalau enggak dia ukurannya itu nanti koinnya itu enggak 28, 28, berapa. Sesuai namanya itu bukan itu loh, maksud toleransinya. Toleransi. Okay. Batas maksimalnya semisal 28,3 gitu kan. Nah, ini nanti dia gedenya tuh 28,4. Jadi kalau dimasukkan ke sini, ini kan maksimal 28,3 nih. Kalau toleransinya 0,3. Kalau dia dimasukkan ini los, berarti menyalahi aturan. Karena di atas itu alat ukurnya ini kan udah 28,4 gitu. Nah, kalau soal bentuk remeran itu kan macem-macem. Oke. Ada. Nah, ini sudah kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita remer ini kan Venturi ini. Oke. Kita remer rata, itu berarti 28 rata ya, dari sini sampai ke sini 28 rata. Tapi ada juga yang remer itu kan di sini nih tebel ini kabulator. Nanti di sininya dibikin tirus begini, di sini dibikin begini. Nah, semisal kayak ini ya kan, ini kan dibikin begini, terus ininya belakangnya rata. Ada juga yang belakangnya ini dibikin itu agak mekar gini, anunya dibikin mekar itu, tapi tetap dengan titik di sini ada 28 gitu. Cuman di ujungnya yang mau masuk ke manipul itu kadang ada yang dimodif melebar atau rata begini. Tapi kalau yang namanya semisal minta remer 28 mas, nah udah ini pokoknya harus di titik ini nih 28, titik yang sini nih. Oke. Ini 28 gitu. Berarti kesimpulannya misalkan regulasi itu 30 rata. 30 ya. Rata itu berarti dari sini sampai sini harus rata 30. Nggak boleh lebih. Kalau sesuai regulasinya semisal 30 rata ya rata 30. Gitu. Semisal cuma diterangkan 30 tok gitu kan. Yang penting ada titik 30 ya udah enggak apa-apa. Berarti oke. Jadi posisinya, posisi fisik nih. Nah, ini fisik, kita lari ke fisik. Nah, inilah. Ini berapa ini? Ini kita nolkan dulu. Ini kalau tidak salah 28 nih. 30. Nah, di sini ini malah 30,5 ya kan? Kita kunci di sini ini kan di ujung 30,5 ini. Tapi kita dorong ke dalam nggak bisa ini. Nah, ya kan? Dia di ujung ini 30 masuk, tapi kita dalam lagi nggak bisa. Nah, berarti ini tirus ke sini dia. Karena memang ini kemarin untuk kompetisi itu dibatasi maksimal 30. Nah, ini kan. Nah, tapi di sini ini masuk ini 30,5 ini. Nah, kita pakai digital aja lah. Kita pakai digital. Anu ya. Kita ukur di ujung ini. Bentar. Kita ukur di ujung ini. Nah. 31 ya. Anggaplah 31. Nah, ini di ujung ini 31. Nah, 31,6 lah ya. Di ujung sini. Nah, ini kan masuk ini 31,6 ya di ujungnya. Nah, ya kan? Nah, kita ukur yang dalam. Pakai ini. Itu namanya alatnya? Ini alat ukur porting ini. Apa namanya itu? Nah, kita ukur bagian dalam yang dekat skep. Ini gini caranya. Nah, ya, tidak ada goyang. Ini kan kalau dikendori lengket ya. Nah, dah.
Nah, ini bagian yang dekat di sini nih, nih. Nih. Nah, ini kan. Dekat skep. Ya, dekat skep ya. Tuh. Di Venturi ini yang dekatnya needle. Nah, ini kan. Nah. Nah, ya kan? Nah. Oke. Di sini nih tadi 31,6. Anggaplah 31,5 ya toh. Nah, sekarang kita ukur yang di dalam Venturi tadi. Nih. Oh, segini nah selisihnya. Nah. 2925. 2925. Berarti 29. Nah. 1 mili lebih ya. Apanya? Ya kan? 1 mili kurang dikit lah. Nah, berarti kan dia itu gini. Di sini 29,25, di sini 31,5 kan tadi. Nah, berarti kan dia bentuknya begini. Nah, ini kemarin di Pak Karbu ini kan dikirimi dari teman dari Jawa. Ini kemarin di sana dipakai kompetisi. Jadi kalau kompetisi, kalau dasar kemarin ini buat gas track. Jadi kan dia ada regulasinya. Dia kan nanti kan kalau ngukur dimasuki alat gini nih. Semisal peraturannya 30 nih remer. Alat itu nanti pasti gedenya itu 30, berapa gitu. Jadi kalau didorong dari sini enggak tembus, dia sangkut, ya udah lolos. Nah, itu kalau remernya model tirus, karena ya remer itu kan yang penting kalau saya pribadi itu ada ada titik angka yang diminta, semisal 28 itu harus ada titik angka 28, diameter 28, entah di sini 28, entah dari sini sampai ke sini 28, entah di sini 28, di sini 28, di sini 29, enggak masalah, yang penting ada titik yang diminta 28 itu. Oh, berarti oke, aku nangkepnya bener nggak, coba dikoreksi. Berarti kalau misalkan orang mau ngeremer, Bang, aku dari 26 nih mau ke 28. Ya. Nah, berarti pokoknya ada 28 di sini, antara dari sini sampai sini gitu ya. Di ya. area ini ada 28. Oh. Ya, area ini, Venturi ini. Oke. Oh. Ini kan piston skep ini. Ya. Nanti kalau dinaikkan kan, nah ini polos ini kan, nah itu. Siap. Berarti di sini bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau remer Venturi, kan remer itu ada dua, Venturi sama piston skep. Ada orang remer Venturi aja, enggak remer piston skep. Oh, piston skep maksudnya ini diganti? Kadang kan digedein lagi. Kalau ini kan berapa ini? Ini 30 kan? 29,9 ya. Nah, 30 lah anggap. Ya. Nah, sedangkan dari fisiknya karbu ini kan bukan PE20 ini, bukan PE30 ini. Nah, tapi kan dia digedein sampai segitu. Oh. Ini kalau tidak salah ini 28 kalau PE yang 28 ini. Oh, PE28 di remer kayak di 30. Nah, ini pun kalau ke sini pun masuk dia. Tapi tidak tembus kan. Ini yang diameter tadi ya 30 kan dimasukkan. Di sini tadi kan 31, lebih kan. Ya, betul, di dalamnya kan. Nah, ini kan anggaplah ini 30. Nah. Ya. Ini kan tidak masuk. Nah, dia dinyatakan tidak 30 lebih ini kalau ditembus ini. Jatuh sampai ke sini. Ya, nah, betul, itu baru tidak boleh kalau saya. Tapi semua itu tinggal kesepakatan sih. Semisal kita mau sparring motor sama temen itu, peraturannya kayak apa? Karbu kayak apa? Bebas, oke bebas. Bebas remer itu bebas ya. Yang dikatakan bebas remer itu bebas. Mau sampai di lem bodi luarnya ini dikasih lem, bebas remer. Terus ada lagi yang bebas remer tapi tidak boleh ada lem dari luar. Jadi ya bebas ini mau dibentuk kayak apa. Yang penting tidak ada lem di luar. Terus misal remer maksimal 28 rata, ya udah. Dari sini sampai ke sini rata 28. Nggak boleh itu nanti ada 28, tergantung nanti dia kasih toleransi berapa. Toleransi 28,3 semisal. Itu kan kadang
kita bubut itu kalau kurang halus kan kita amplas gitu kan. Nah, itu toleransinya segitu. Nah, itu harus 28, toleransi yang ditentukan. Mau diputer kemanapun harus segitu. Kalau peraturannya 28 bersih. 28 bersih dari ujung ke ujung itu. Nah, karena ya kalau saya sendiri sih kalau ngelemper karburator kan ada, nah ini kalau saya ngelemper karburator kan semua ada ini. Nah, ada hitungannya lah ya. Ya, jadi ndak asal kita apa namanya ngambilnya pun. Nah, ini kan kalau yang warna biru ini diameter standarnya, ya kan. Kalau yang merah ini udah diremer. Nah, ini keterangannya di sini. Begitu. Nah, ini piston skepnya. Jadi dia nanti ini dipotong, kalau standarnya kan ke sini. Kalau udah diremer dia digaspol kan masih nongol nih. Piston skep mau ndak mau dipotong di atas. Nah, titik naikkan ini pun ada batasannya karena bodinya. Nah, ini piston skep toh. Nah, ini pun di sini ini kan ada paritnya ini. Ada parit yang buat tracknya, travelnya ini. Nah, kalau dia ini nanti motongnya terlalu tinggi, ini terlalu banyak, lepas, ini belok, nyangkut, tidak mau turun RPM-nya. Jadi harus tetap kita motong ini, harus tetap ini ada batasannya supaya kan nanti ada spring ini, springnya ini rapet. Pokoknya ini tidak boleh loncat dari sini. Nanti kalau loncat pas top speed gini, teng, ini naik, ini muter, enggak mau turun, cari jalan sendiri jokinya ini nanti. Gitu. Iya. Oke. Masuk semak-semak nanti kalau kita main di kalan. Itu. Oke. Oh, cukup nah, ini. menarik pembahasannya. Nah, ini kan di sini ada hitung-hitungannya semua. Ini lemper karbu, ini membran. Oke. Ini kalau kita ini mengukur apa namanya volume minyak. Oke. Nah, ini kita ngukur ketingginya pelampung, ini dari sini sekian. Semua itu ada gini dah. Ada aturannya. Ya. Cuman kan kadang, nah ini kalau kita mau mengetahui ini fungsi dari lubang buang ya. Ini kan kadang kalau selama ini kan kita cuma tahu lubang buang ini buat buang minyak. Nah, betul. Itu kan lubang buang ini kan. Nah, di sini ini kan kalau kita, nah ini kan kalau sudah tidak ada ya, yang ada lubang buangnya naik PE. Nah ini kan ada lubang buang. Ini kalau kita kendor ini kan minyak turun. Iya. Nah, jadi apa namanya? Ini kita kasih selang naikkan, iya toh? Kita buka keran. Itu nanti kan seberapa nutupnya pelampung ini kan ketahuan nanti. Di mana posisinya. Volume bensin itu kan bakal ketahuan. Nah, kayak ini kan. Nah, ini tujuannya kalau kita mau ngalibrasi tinggi rendahnya pelampung. Nah, jadi kita enggak kurang nih. Jadi kan kadang kita main intip. Nah, pas kita intip ini kan di sini ada selang yang ke apa namanya? Karburator dari bensin, walaupun sudah kita cabut. Di sini kan ada sisa bensin ini. Di nozzle-nya ini yang sampai ke jarumnya ini. Begitu kita angkat kan dia masuk. Oh, buang lagi. Iya, masuk ke dalam sini. Tapi kalau kita pakaikan selang begini kan kan tahu, oh di sini nih minyaknya kelebihan ini kita turunkan gitu. Oke, sih. Nah, gitu. Kalau mau akuratnya nyeting apa namanya? Nyeting pelampung itu. Tapi kan kadang kita ya itulah karena mungkin udah sering terbiasanya kan. Kita buka lihat nih, oh kurang naik ini. Dah pasang mereng. Asal enggak tumpah, aman, pasang dah. Gas, top speed, enggak tekor, udah aman gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara teknik, ya begini caranya. Itu. Menarik. Oke, jadi pembahasannya cukup jelas. Nah, ini nanya-nanya dulu di bengkel lah. Ini bengkelnya ini sebetulnya spesifikasinya apa? Apakah full tune up atau full restorasi? Ini kan ada restorasi juga, ini main trail juga. Kalau
bengkelnya ini apa ya, saya bilang semualah. Yang penting Anda paham, saya mengerti. Nah, Anda paham, saya mengerti. Jadi kalau minta kenceng motornya apa ini? Ya biaya. Jangan cuma disuruh kenceng tapi mekaniknya suruh mikir doang. Ya kalah sama yang pakai modal sepinter-pinternya kita ngakali part standar begitu loh. Oh, Ya semua oke. yang penting tuh ya saya sih namanya jual jasa yo. Hmm. Yang kalau diminta apa yang sekiranya saya mampu dan cocok dengan ya kita katakanlah hobi, ya memang hobinya kan cari duit saya. Hobi cari duit. Oh, oh. Oh, ya. Masuk. Iya, hobi saya cari Hobi duit. cari uang. Oh, Ya. oh, Oke, kerjaannya ngabisin duit oke. itu. Oh. Hobinya cari duit, makanya hobinya. Jadi kalau saya ngerjakan begini ya karena memang hobi dari dulu. Hobinya kutak-katik begini. Mau balap, mau standaran, mau terabasan, udah kita kerjakan dengan catatannya itu tadi. Anda paham, saya mengerti. Itu dalam arti itu cocok harga lah. Kan kalau ndak cocok harga nanti terbalik panci di dapur itu. Kita ndak bisa touring nanti kalau ndak cocok harga gitu loh. Oh, siap. Itu jadi kan kalau tapi ini yang tak dengar ini kemarin tuh lagi rame ya yang balapan siapa itu punyanya bos di Jakarta itu dengan negara sebelah itu. Negara api sebelah. Oh, itu Nah, itu kan kendala infonya kan konon katanya itu kan yang di negara api itu kan ada ukuran gapnya karbu itu kan lebih besar hampir 1 mili. Dengan perjanjian yang disepakati. Ya, kan Nah. perjanjiannya kalau nggak salah full 30 flat rata itu tadi kayak pembahasan sebelumnya tadi. Oh, terus yang satunya itu modif kayak ini. Ya, kayak karbu ini. 30 tirus kan. 30 tirus. Ya, tapi sebetulnya kalau saya pribadi gimana ya? Sesuai perjanjian awal. Kalau perjanjiannya awal memang 30 flat, ya harus 30 flat. Suceng lah ya. Ya suceng. Harus cengli lah. Harus cengli. Kalau saya sendiri pun ya alhamdulillah ya. Ibaratnya dari belajar bengkel dulu itu yang saya ikuti kan ya tim balap. Lumayan punya nama lah. Dan mereka tuh mengajarkan saya kalau balap itu yang cengli, ikuti peraturan, jangan main curang. Kalau kamu main curang itu namanya takut kalah. Balapan ini harus tujuannya memang menang, tapi ya harus nerimo kalau kalah, jangan main curang gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang saya pegang. Kalau mau bikin motor, semisal motor road race nih, Matic 130 murni, ya udah 130 dan yang lain-lainnya tuh sesuai regulasi yang di tetapkan. 30 throttle body standar, kalau injeksi, kalau manual karburator standar begini peraturannya, ya udah ikuti. Dan saya paling tidak suka main colong menyolong itu. Hari ini penyisian pakai spek begini, besok main pakai spek begini, wah bikin capek itu. Kalau saya ya dari latihan resmi, penyisian, semifinal sampai final selesai main ya begitu sama speknya. Kalau memang rezeki kenceng motornya ya juara gitu. Soalnya yang ngajarin saya itu berpesan jangan curang, yang jujur. Karena pegangan orang itu ya jujur, hidup itu jujur. Kalau kamu jujur, orang banyak percaya kamu, insya Allah kamu tidak bakal kelaparan, bilangnya begitu. Ya saya ikutilah dari yang ngajarin saya itu gitu. Makanya itu tak pegang sampai sekarang.
Ini aku udah berapa tahun ini ndak ketemu beliau yang ngajari saya ini. Nanti kalau ada kesempatan kapan waktu pulang lah. Oh, Menengok-nengok. menengok guru di sana. Iya. Itu ya semoga anulah apa namanya itu yang kejadian yang itu jadi pembelajaran dan apa ya namanya mungkin miskomunikasi atau mungkin memang mungkin tidak ada unsur kesengajaan atau bagaimana kedepannya itu harus lebih diperjelas kah kalau memang itu anu loh ya apa namanya regulasinya oh di sini toleransinya sekian boleh. Nah, oh kalau peraturannya begini ya memang harus begini. Nah, itu mungkin harus diterangkan di awal. Tapi kalau semuanya itu disepakati di awal dan masih melanggar, ya paham aja sudah kita ngambil kesimpulannya bagaimana begitu. Oke. Itulah. Orang ini lo cuma hobi aja begini nih. Ya, iya juga sih. Iya. Makanya itu. Ngapain kita curang kalau memang spek standar yang di apa? Sepakati atau yang sesuai kalau kita balap resmi ya. Spek begini, peraturannya begini. Udah, ya kita ikut itu. Kalau menang, wah, bangga itu. Dan terlepas dari itu ya, kita pengrajin motor ini, pengrajin motor yang ibaratnya bikin mesin begini ya. Kalau di event resmi itu, penonton itu taunya itu jokinya. Bukan yang bikin motor, motornya itu nah jokinya kenceng motornya. Padahal yang bikin motor ini kalau pusing-pusing kepalanya, habis budrek berapa kepeng. Tapi yang terkenal tetap jokinya. Yeah. Itu untuk kalangan yang menonton yang tidak tahu. Tapi kalau yang sesama di dalam pedok ya, wah bukan jokinya yang disebut, tapi yang bikin motor. Motornya si ini yang di bawah ini, wah sempurna, podium itu. Begitulah guys. Aku juga masih harus banyak belajar kok mas. Tetap sharing-sharing biar sama yang muda. Kalau apa namanya itu penjelasan dia itu masuk akal sesuai sama apa namanya realnya teorinya ya saya pakai biar dia yang ngasih tahu saya itu lebih mudah itu. Dan seandainya dia ngasih tahu itu ndak masuk ini hitungannya lepas ndak bisa karena nanti kebentur di poin begini, saya pun ndak membantah ya saya dengarin tetapi ndak saya pakai gitu aja udah. Kita menghargai pendapat orang lah gitu. Oh iya, ya harus saling menghargai kan? Masalah nanti dipakai ndak dipakai yo monggo itu urusan Anda gitu. Ngomong-ngomong bautku mana ini satunya? Oh ini. Oke, segitu dulu perbincangan. Ada referensi, ada wejangan juga dari Bapak Ronggo. Bengkelnya alamatnya di bawah, nomor HP di bawah. Apa nih ya? Ya, anu sih, bubunya bilang itu wong ganjil ya. Karena ya itu ngomongnya agak suka kadang lantur. Oke wes, ngono sih. Terima kasih waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau servis atau konsultasi tune up, alamat dan nomornya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.